Halo teman-teman semua, ini kita mau bicara kasus yang lagi heboh di Twitter nih. Hebohnya kenapa? Jadi ada foto-foto yang punya akun Twitter Don Adam namanya ya. Don Adam itu namanya Adam Shah. Siapa? Adam Shah Wahab. Adam Shah Wahab. Huta Barat. Huta Barat dikenal sebagai Adam Wahab tadinya. Itu akun Twitternya biasanya kritis banget sama Pak Jokowi. Dan teman-temannya tuh ada Cafe Radikal di akun Twitternya ya. Ada Panca, ada yang juga Enggal dan lain-lain. Itu sangat kritis pada Pak Jokowi. Tiba-tiba Don Adam itu mengupload sebuah foto di akun Twitternya bersama sekardus dolar. Dan foto itu sekarang sudah nggak ada di akun Twitternya. Don juga udah ditutup, kabarnya begitu. Nah, yang ngangkat bahwa uang itu adalah bagian dari proyek korupsi BTS Kominfo ini teman saya nih. Namanya Irfan Gani. Yeah. Di Twitter apa itunya akunnya? Gani Irfan ya. Gani Irfan. Ini teman saya dulu waktu kuliah kita bareng-bareng sering ngobrol dan ketika heboh, waduh, ini pembawa kehebohannya ternyata. Ipang ini dulu aktivis HMI, sama saya juga aktivis HMI di Cilosari di Jakarta dan kemudian menjadi aktivis politik juga, pengamat, suka mengamati fenomena politik dan dia sekarang menjadi orang yang membongkar atau menjadi orang yang teriak-teriak bahwa uang itu bagian dari proyek BTS dan ini sempat heboh. Saya mau tahu dari awal nih, Pak. Yeah. Gimana sih sebetulnya rangkaian ceritanya kok sampai ada kesimpulan bahwa uang ini adalah bagian dari proyek itu? Ya. Yang pertama tentu dari kebiasaan ya. Karena orang-orang ini mungkin saya anggap miskin. Oh, ada kenal sama Don Adam sama? Oh, iya, saya kenal karena ada di beberapa kali kesempatan saya sering bantu mereka. Bantu dalam artian bantu finansial gitu? Finansial, bantu-bantuan terkait dengan kegiatan COVID kemarin gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa karena saya kenal karakter dan kenal kesibukan mereka. Kesibukannya apa mereka? Calo. Calo project maksudnya? Iya, calo apapun gitu. Calo apapun. Dan calo uang di muka. Karena kan kalau bicara calo itu kan ada dua kategori. Calo uang di muka dan calo syar'i. Calo syar'i itu apa tuh? Calo syar'i itu kalau pekerjaan udah selesai baru kita bagi hasil. Oh, itu calo syar'i. Sesuai dengan syariat ya. Kalau calo uang di muka bayar dulu. Itu bisa gagal, bisa berhasil. Oh, tapi kan dia sudah uang. Menikmati kan gitu. Itulah dia termasuk calo uang di muka itu. Iya, uang di muka dan miskin gitu kan. Gitu. Ketika di lamannya Bocimi ini, saya sebut Bocimi ya. Bocimi itu apa? Botak licik mini. Buat buat siapa? Buat si Adam. Buat Don Adam ini. Oke. Karena sebutan Don itu kan sama dengan sebutan Gus. Oh. Pengakuan sosial. Tapi dia mengaku-ngaku sebagai Don gitu. Padahal miskin papa. Kan gitu. Nah, dari situ saya lihat BTS ini kok di laman dia. Kemudian ada Yusriski gitu kan, sebagai tersangka. Kemudian dari alur ada pengakuan di berita acara tersangka Windy itu menyebut Jeffrey. Jeffrey ini siapa? Jeffrey ini OB di Praja alias Atep Koswara yang disebut oleh Windy mengirim uang. Windy mengirim uang? Enggak, Atep mengirim uang ke Windy. Ke Windy. Iya. OB mengirim uang ke Windy. Nah, dari Praja ke Nimun Raya. Jeffrey ini atau si Atep Koswara ini adalah OB di Praja. Betul. Praja itu tempat kumpulnya Bocimi nih. Oh, tempat kumpulnya Don dan kawan-kawan. Iya. Di situ kerja si Atep. Atep ngirim uang ke Windy. Makanya ada jalur pendakian
itu antara Praja Dalam dan Hang Lekir, terusan Hang Lekir. Oh. Itu kan awal beritanya. Oke. Ya, artinya terbongkarlah bahwa ada secara kontinu pengiriman uang dilakukan dari Praja Dalam ke Nimun Raya. Oke. Tertangkaplah di terusan Hang Lekir. Ketangkap. Oke, Windy itu. Iya, ketika ditangkap disebut bahwa uang itu berasal dari mana? Dari Praja Dalam. Oke. Nah, Praja Dalam ini tempat apa? Ini adalah tempat berkumpulnya atau tempat perusahaan PT Inisiatif Energi. PT Inisiatif Energi. Punyanya Yusriski dan Adam. Oh, PT Inisiatif Energi itu ownernya Yuriski yang jadi tersangka itu, dan Adam. Ada. Barengan nih mereka bikin. Dan uang itu dari situ. Betul. Sekarang kalau perusahaan baru 2 tahun gitu ya. Oh, perusahaan itu baru 2 tahun. Punya uang ratusan miliar. Itu setoran modalnya dari mana? Asal uangnya dari mana? Oke. Itu kan jadi, karena saya pelaku usaha ya. Saya mengerti berapa setoran modal dan apa kegiatan usaha perusahaan tersebut. Untuk mendapatkan uang sekian ratus miliar. Iya, kalau memang dia dapat warisan dari bapak mana? Moyangnya seluas apa, sebanyak apa. Kalau jual tanah di Setiabudi, Jakarta Selatan, kalau dia punya 2.000 meter, saya percaya dia punya duit ratusan miliar. Ini kan dia enggak, karena tadi dari pertama saya bilang ini orang miskin papa. Karena Anda kenal ya? Karena saya kenal. Gitu. Nah, terus gini, mereka ngirim uang berapa besar? Ya, itu miliaran ya. Miliaran ya. Apakah ada hubungan bisnis antara Praja dan Windy itu atau? Jadi kalau Windy itu kan terkait dengan perusahaan lain yang kemudian store fee lah. Ya. Dan ke Yusriski di BUP itu. Nah, dari sana tentu uang ini kan untuk menghilangkan jejak, itu kan harus ada fasilitasnya. Dicuci. Apakah fasilitasnya perbankan ataukah fasilitasnya tadi kurir-kurir tadi? Oke. Kalau di store ke bank, tentu ini akan terbaca. Tetapi tetap ada yang store ke bank. Ada yang store ke bank dan dalam bentuk sekuritas. Holburi tadi. Nah. Uang inilah yang kemudian dicuci oleh PT Pasifik Inisiatif Energi tadi. Nah, ini perusahaan siapa? Perusahaannya Yusriski dan perusahaannya Don ada. Nah, untuk uang recehnya yang nilainya 500 sampai 1 miliar. Ini kenapa dibilang uang receh? Karena ini sebutannya Bocimi kepada budak-budaknya gitu kan. Budak-budak itu siapa aja? Enggal Pamukti dan Iyut Kafi Radikal atau Mangihut Hasudungan. Namanya Mangihut Hasudungan. Nah, bodoh ketika uang korupsi itu ditampilkan di publik. Oh gitu. Anda yakin itu uang korupsi? Oh iya. Karena ketika melihat keterkaitan antara Windy dengan menyebut menerima uang dari Praja Dalam, kemudian di Praja Dalam itu ya memang tempat kumpul mereka. Dan posisi Markus tadi, maklarnya, itu di PT Pasifik. Inisiasi Energi tadi. Nah, itu Inisiatif Energi. Foto yang ada uangnya itu perkiraan Anda fotonya di Praja Dalam itu? Iya. Di kantor Praja itu? Iya. Karena memang mereka ini suka showing untuk menutup kemiskinannya. Biasanya gitu kalau orang baru OKB kan suka show kan? Iya, kalau OKB hasil usaha sih nggak apa-apa. Iya. Ini kan hasil korupsi, ya kan? nggak ada malu gitu kan. Karena beberapa kali saya posting terkait dengan kasus BTS ini, Enggal itu marah sama saya sampai ngatain saya banci. Ketika sebelum Anda tampilkan sekarang ini? Yes, secara keseluruhan. Ketika dia mengatakan saya banci berarti dia nantangin. Dia marah. Kemudian kenapa dia marah? Kan padahal Anda nggak menyentuh nama Enggal waktu itu posting awal. Awalnya saya blur foto mereka. Tapi ketika dia menanyakan terkait dengan lu serius posting ini bang? Gue bilang
Ya emang kenapa? Gitu. Ya harusnya lu bertanya dong tabayun loh. Ngapain gue tabayun? Oh, ada fakta hukum. Oke, fakta hukumnya apa tuh maksudnya? Fakta hukum itu tadi keterkaitan antara Yusri Rizky, Praja Dalam, Wendy, kemudian pengakuan Windy, ya. Apalagi tuh si Jeffrey, kemudian sama peredaran uang tadi. Dan saya belum menyebut soal peredaran uangnya. Saya cuma ini BTS. Oh gitu. Anda yakin bahwa ini karena berkenaan dengan proyek BTS ya, uang itu ya. Karena di foto itu kan ratusan dolar. $100 gitu, kemudian satu kardus itu kan, mungkin jumlahnya bisa sampai 10 M juga satu kardus itu kayaknya. Nah, gini, ketika Anda posting itu, ada yang marah. Terus setelah itu apa? Ya, kenapa saya bilang fakta hukum? Karena saya tahu anak ini kan gak berpunya. Oke. Adiknya kuliah di UIN aja, saya bantu. Karena saya orang baik hati. Dan dia showing kepada beberapa kawan saya, ini saldo gua di dua rekening yang berbeda. Oh gitu, ya. Banyak jumlahnya? Ya banyak lah. Sampai M? Lebih, pokoknya puluhan. Oh tiba-tiba dia kaya raya, puluhan M saldonya. Nah, dan dia menunjukkan? Menunjukkan. Wow. Sama kayak Don Adam yang foto dengan uang dolar setumpuk itu? I do. Oke. Nah, dari situ kemudian Anda menyimpulkan bahwa ini pasti ada yang nggak beres gitu kan dari uang itu. Ya karena misalnya saya punya uang gitu ya, hasil waris anaknya berapa gitu, kan ketahuan. Kalau ini kan memangnya apa ya tidak memenuhi syarat untuk punya uang sekian. Gitu. Itu tidak memenuhi syarat. Artinya saat saya baca buku Renal Kasali gitu. Kalau pakai baju ya jangan kebesaran gitu. Sesuai porsi aja gitu. Iya. Karena porsinya tidak cukup, ya orang bertanya gitu. Oke. Sekarang apa reaksi mereka terhadap ketika Anda langsung tuding bahwa ini adalah uang dari hasil korupsi BTS? Apa reaksi mereka? Ya kalau reaksi ya tadi, reaksi mereka cuma tadi, lu banci bang ngatain saya gitu. Kan. Ya kalau bilang karena ini fakta hukum, ya silahkan klarifikasi saja kepada penegak hukum. Tapi kan itu belum dinyatakan sebagai bagian dari tersangka atau apa gitu kan? Belum kan? Belum. Tetapi kan kita bisa merekonstruksi. Jadi saya ini kan membantu penegak hukum. Untuk memberitahu bahwa alirannya ke sini loh gitu. Walaupun itu tugasnya, bukan, ini tugas warga negara. Sebagai warga negara saya berkewajiban untuk menyampaikan kepada para pihak bahwa ini ada ada penyelewengan yang menyangkut uang negara, APBN, dan itu pajak kita sama-sama, pajak rakyat gitu. Agak seru sih kan, kelompok Don itu kan memang sama Pak Jokowi itu sangat kritis kan, sangat luar biasa kritis dalam hampir semua kebijakan presiden, dan tiba-tiba mereka terlibat, menurut informasi dari Anda ya, terlibat dalam penggangsiran uang BTS. Itu kan agak seru itu. Itu kalau ngegangsir bahasanya kasar betul itu. Artinya kan banyak, tapi memang banyak. Ini dia ngegangsir, dia ngerampok gitu. Ngerampok bahasanya gitu. Kalau kemudian ada narasi bahwa dia mengkritisi segala macam, ya karena dia belum dapat. Dan ketika dia dapat, norak gitu loh. Pamer. Ya sekarang dia flexing, liburan ke sana, liburan ke sini. Terakhir yang saya posting, hedonisme yang dia tunjukkan. Itu ya norak. Katanya dunia lagi resesi. Kok awak enggak, katanya kan? Dia pengen mengatakan bahwa sekarang mereka lagi kaya raya gitu loh ya. Gitu. Bahwa dia tidak terdampak lah dengan resesi dunia gitu kan. Padahal dia nggak tahu gitu bahwa isikam-isiko itu dan ini merusak reputasi yang selama ini mungkin ada aktivis sosmed yang lain yang memang tegak lurus gitu ya. Yang ini kan pura-pura tegak lurus gitu ya. Seolah-olah gitu kan. Kalau bahasa Medan tuh THH, tak apa-apanya ya kan. Nah, terus dari uang itu kan Anda juga tampilin itu tuh, uang itu mengalir ke rekening A, B, C, ada beberapa jumlah rekening. Itu rekening-rekening siapa aja itu?
Kalau itu kan saya tidak menyebut nama ya. Iya, Anda cuma menyebut nomornya aja. Iya, nomornya. Dan kemudian orang yang mencari-cari. Kalau silakan aja. Itu kan netizen ini kan lebih cepat reaksinya ya kan. Iya. Biarin aja. Artinya kan kita coba memberikan clue, petunjuk ya, bahwa ada TPPU. Oh, ada uang yang mengalir ke rekening-rekening itu gitu. Iya, ini kan TPPU, Pak. Transaksi pencucian uang. Dan bahaya gitu. Iya, di situ kalau menurut informasi dari saya lihat di Twitter kan diasumsikan ini rekeningnya Panca. Banknya apa? Ini rekeningnya tadi itu siapa? Sudungan itu ya. Iot itu banknya apa? Ini rekeningnya ada berapa tuh? Ada 5 atau siapa? Itu yang transfer siapa? Ya, kenapa saya tidak bisa sebutkan siapa yang transfer gitu ya? Silahkan mereka klarifikasi sendiri gitu. Toh sudah ada berita bahwa Praja ini kan sudah digeledah gitu kan? Oh, sudah digeledah. Kantor mereka sekarang sudah digeledah. Sejak Anda posting itu? Mungkin sudah ada sudah dipantau ya? Dipantau segala macam. Karena memang kentara gitu ya. Kejahatan pencucian uang ini, layeringnya siapa, mainnya siapa gitu kan? Karena tadi saya bukan bilang Iut bodoh gitu ya, reaksioner ketika dia bilang masa iya ada tahanan transaksi bisa melakukan transaksi ke rekening saya. Ketika saya ada di gunung saya langsung ke bank. Lu gunung apa yang lu daki? Gitu kan? Ngomong apa? Diklarifikasi. Oh, jadi dia memang menginformasikan bahwa di rekeningnya masuk uang. Setelah. Oke. Di Twitter rame terkait dengan BTS dan keterlibatan Praja di dalamnya. Gitu. Oh gitu. Dia mengkonfirmasi bahwa benar dapat uang. Iya. Dan kemudian dia bilang dia nggak tahu siapa yang transfer. Betul. Oke. Dan ada quote-nya bahwa apa iya orang tahanan yang sudah ditahan pihak kejaksaan melakukan transferring gitu. Nah, sekarang logikanya saya dengan orang yang tidak saya kenal, apa mungkin saya mentransfer dalam jumlah uang yang banyak? Iyalah. Pakai logika itu satu. Iya. Yang kedua adalah ada jejak konvo obrolan di Twitter antara Yusriski, Iut, Adam dan Panca. Berarti ini kan harmonis orangnya. Kalau dia mengelak, gue nggak terima segala gitu macam, ya itu urusan lu buktiin di pengadilan. Gitu. Sederhana itu. Dan kemudian menikmati hasil korupsi itu kan bukan dalam bentuk transfer saja, mungkin fasilitasnya. Diajak liburan ke sana kemari, duitnya dari mana? Oke. Nah, itu kan teman-teman Anda tadi bilang itu teman-teman semua kan kenal. Apa yang memotivasi kemudian membongkar ini, teman-teman Anda semua? Kalau di TL itu nggak ada perkawanan ideologis ya. Oke. Satu, karena tidak ada kesepahaman dan saya tidak nyaman berkelompok dengan mereka, terutama dalam sebuah kasus yang lain. Ya, dia bukan kawan saya. Walaupun saya sering ngasih sangu gitu ya. Hebat juga, bukan kawan ini kasih sangu, apalagi kawan. Itulah. Kalau Mas Eko kan dulu kita pernah sama-sama saling berbagi. Beda ketika saling berbagi. Saling berbagi, satu kesempatan saya tidak punya, Mas Eko kasih ke saya. Saya kasih ke Mas Eko. Gitu. Kita sama-sama digebukin kan? Waktu demonstrasi misalnya. Itu kan satu rasa, satu penderitaan. Tapi mereka kan tidak mau. Mereka minta aja gitu loh. Iya, mereka terbiasa minta, hedon. Kemudian tidak kerja apa-apa. Dari mana penghasilannya untuk menutupi kebiasaan hedonnya itu? Hedon itu kan mahal. Iya. Dan anehnya, kelompok mereka itu sering bikin diskusi. Misalnya dengan Rizal Ramli gitu kan. Tapi pulangnya minta ongkos sama Rizal Ramli gitu. Sampai sehina itu. Artinya ini kan mereka nggak punya integritas. Lu mau pura-pura diskusi, pulangnya minta ongkos gitu. Dan saksinya ada. Baik saksi yang diperlihatkan saldo rekening maupun saksi yang sering diajak diskusi. Gitu. Selalu seperti dia memperlihatkan yang kasus saldo BTS rekeningnya ini. Dia ke orang lain. Iya.
Luar biasa. Iya. Sama seperti Don memperlihatkan tumpukan uang itu. I do. Oke. Berarti ini memang orang-orang, ya kalau memang itu benar dari hasil kejahatan, orang-orang tolol. Enggak, saya nggak sebut tolol, itu Mas Eko. Iya, tapi memang hasil kejahatan ya. Tapi dongo gitu kan. Wong tampil dengan kelasnya dongo. Macam tak betul je budak ni. Gitu, bukan tolol lagi, dongo gitu kan. Naik kelas dia di dongo kan gitu. Dan agak disayangkan ketika Don Adam itu sekarang menutup akunnya, jadi timeline nggak rame lagi. Bukan, artinya kan dia mengakui bahwa dia salah. Oke. Iya kan? Ya kenapa dia harus tutup kalau memang itu uang bukan hasil kejahatan kemanusiaan? Iya, kenapa iya. saya sebut kejahatan kemanusiaan? Ini korupsi mental. Gitu. Oh iya, itu kan BTS harusnya dinikmati oleh penduduk yang di pelosok-pelosok sana. Kalau BTS-nya nggak ada, mereka Nah, kaya ini dia raya cawe-cawe. sendiri. Cawe-cawe hasil korupsinya yang dipertontonkan secara masif kan gitu. Oke, itu termasuk panca yang orang Demokrat itu ya? Katanya dapat kalau bagian dari situ. Mungkin menikmati aja. hasil korupsi ya kan. Ya Oh. jalan-jalan kan pasti ada ongkosnya. Iya. Liburan ke sana kemari kan pasti ada biayanya. Iya. Nongkrong sini nongkrong sana kan pasti ada ongkosnya. Duitnya dari mana? Karena orang ini tidak berpunya. Mohon maaf misalnya kelompok mereka itu ketika kumpul nunggu. Adinda di mana posisi? Abang udah 3 kali cangkir kopi. Belum ada yang bayar billing. Kayak itu. Itu tahu meledak dia. Wah, dia pamer kemewahan bergelimang dolar gitu. Ini duitnya dari mana? Gitu. Gitu. Nah, gini. Dalam konteks ini kan rame nih, dan mereka kemudian akhirnya menyerang balik kan. Anda diserang balik dengan isu, katanya dulu pernah ada isu Anda mengumpulkan donasi buat para korban KM50. Nah itu mungkin bisa Anda jelaskan itu gimana tuh sebetulnya tuh? Karena mereka serang balik dengan itu kan. Wah ini uang KM50 juga sampai sekarang nggak jelas. Waktu itu kan tuduhannya ke Anda itu. Iya, kalau ada yang menyerang saya soal KM50, 2 tahun saya alami itu dan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya, ya kalau budak itu kan tergantung perintah majikan gitu kan. Okay. Apalagi dia lagi pegang duit gitu kan. Dia bisa perintah dengan, dulu aja dengan modal pulsa 20.000 orang berani nyerang saya kan gitu. Dia DM kesana kemari, serang si Ipang gini. Dan saya nikmati itu. Pertama begini, saya bicara kronologis. Ketika ada peristiwa KM50, saya ada di grupnya Don Adam. Oke. Grup WA. Oke. Di situ jam 6 pagi sampai jam 11 saya posting. Ini ada yang nyerang polisi, ada peristiwa kemanusiaan. Ya, ada yang meninggal. Ada yang meninggal 6 korban, ada yang nyerang polisi, menghujat polisi, menyalahkan polisi, membela FPI, menghujat FPI. Siapa yang mikirin keluarganya, terutama emaknya? Keluarga korban. Kita kan ada di posisi tengah. Dari jam 6 sampai jam 11 tidak ada reaksi. Setelah itu saya ambil keputusan. Pakai rekening saya. Untuk kumpulkan donasi. Okay. Responnya luar biasa. Dan saya bertakzim. Artinya ada ikatan sosial, rasa kemanusiaan yang begitu dalam terhadap sebuah peristiwa yang menggugah nurani. Nah, akhirnya terkumpullah angka di hampir di 1,7 miliar. 1,7. Selama berapa lama itu? 3 hari. 3 hari? Oke. Keperluan uang itu saya sudah serahkan ke korban. Uangnya. Ke masing-masing korban itu kan ada. Masing-masing korban. Nilainya lebih dari 300 juta. Oke. Satu korban. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Dan saya serahkan langsung dalam bentuk cash. Jadi Anda cairkan dulu dari bank, serahkan cash. Iya. Oke. Tapi dalam proses itu ada yang mengingatkan, Pan, ambil uangnya semua. Benar saja. Ketika uangnya itu sudah saya ambil semua, karena ini rekening pribadi ya, dan di situ juga ada kegiatan usaha saya dan segala macam. Saya ambil, tapi uang untuk donasi sekali lagi saya sampaikan ini sudah diterima oleh keluarga korban. Oke, sebanyak 1,7. Iya.
Enggak, 1,6. Anda distribusi itu? Iya, 1,7 saya hitung aja lah. Oke. Buletin biar gampang. Biar gampang, oke. Biar gampang. Nah, memang ada keperluan-keperluan lain terkait dengan, ya tentu ketika ada antar di tempat A, B, C, D, E kan pasti ada mobilisasi. Untuk operasional dan operasional. lain-lain. Okay. Makan juga nggak terlalu banyak. Kalau ada 30 orang berapa sih kencengnya makannya mereka kalau di warteg kan. Iya. Artinya ada biaya operasional yang keluar dari situ ya. Ada. Dan ada juga yang memang saya secara pribadi saya keluarkan. Oke. Nah, di grup ini karena mereka miskin papa tadi selalu teriaknya cascis gitu. Cascis itu maksudnya apa? Bagi dong. Oh, padahal mereka bukan korban kan? Bukan. Mereka minta. Oke. Saya bilang karena memang saya terbiasa berbagi. Saya jawab santai saja dan saya nggak punya pikiran negatif. Karena memang saya biasa bagi. Dia bilang, Van, berapa dana ini? Gue udah serahin, gitu kan. Kemudian, memang ada keperluan kemarin saya bikin kaos segala macam gitu ya. Soal KM50 itu kan untuk mengingat bahwa ada peninggalan lah gitu kan. Ada prasasti gitu. Nah, karena saya terbiasa memberi dan itu uang hasil usaha saya, bukan hasil donasi. Jadi mereka menganggap uang donasi itu juga boleh dibagi. Oke. Nah, sejak itulah saya merasa saya nggak nyaman. Sejak itu saya keluar dan mereka nyerang balik saya. Dengan isu saya ngentit. Ngambil uang donasi. Ngambil uang donasi. Oke. Saya dalam hati dan secara umum saya bilang, silahkan kalau Anda punya bukti laporkan ke polisi. Oke. Ya. Kalau punya bukti, saya memanipulasi atau saya mengambil uang itu. Sampai sekarang nggak ada. Jadi mereka cuma ramein di Twitter aja. Iya. Gitu ya? Mereka itu cuma doxing saya, memframing bahwa saya mengambil uang hasil donasi tadi. Ya kalau memang saya salah, Anda jangan tunjuk hidung, tunjukkan yang benarnya apa. Kalau memang salah dan saya tidak bisa declarify, lapor polisi. Ini kan mereka tidak lakukan. Oke. Waktu itu keluarga korban fan-fan aja ya? Fan-fan aja. Ya, ketika tidak ada, tentu saya bertanya dalam hati, ternyata mereka mau doxing saja ke saya. Oke. Dan mereka kan berkomplot. Berkelompok dan solid nih dengan modal pulsa 20.000 kasih si A si B akun ini akun itu gitu menyerang ke saya dan saya nikmati itu karena ada pesan dari ya kalau berjuang aman-aman aja jangan berjuang lu tidur aja di rumah kan gitu. Nah dari situ saya jadi bingungnya gini, lu kok hujat ketika mereka mau lihat rekening koran, difasilitasi lah oleh Mustafa Nahra Wardaya. Iya. Nah, mereka nggak datang. Nggak datang. Dan Anda sudah siapkan rekening korannya? Iya, saya siapkan itu. Siapapun yang mau melihat sampai sekarang, saya bisa buktikan. Lihat, dan mereka mau audit, ya silakan audit, nggak ada masalah. Karena saya punya keyakinan saya tidak mengambil sepeser pun uang itu. Kalaupun ada selisih segala macam gitu kan. Ya, saya siap penggantinya. Oke. Gitu. Karena ada biaya operasional di situ ya. Satu biaya operasional dan ada uang itu kan rekening pribadi. Artinya mungkin ada keselip dari rekanan saya transfer dan segala macam. Itu satu. Yang kedua, ya tentu memuaskan semua kepala itu kan tidak mungkin. Ketika mereka menuntut rekening koran ditampilkan, itu ada 6.000 halaman. Total itu ya 6.000 halaman. Apakah nggak mungkin lah ya untuk ditampilkan. Satu nggak mungkin. Memang semuanya mau ditampilkan di rekening koran. Nggak mau. Netizen yang lain yang nyumbang gitu. Apakah mereka mau ditampilkan namanya? Enggak juga. Karena ini menyangkut keselamatan juga pada saat itu. Nah sekarang yang saya bertanya, ketika di awal harus melakukan sebuah aksi, mereka diam aja. Ini kan sama aja pengecut gitu. Terus yang ada soal emas itu apa? Anda jawab di Twitter itu apa tuh? Jadi si tukang emas ini berharap emasnya dibeli dari uang donasi, setengah dalam bentuk emas, setengah dalam bentuk uang cash. Lalu saya bilang, lu ngomong aja sama tuh keluarga korban. Kalau mau dibeliin emas belinya, saya pun tawarkan pada saat 10.000 ini
tukang emas, emas batangan itu yang sampai 0,05 gram itu ya. Silakan kalau memang mau beli emas ya dia sama dia. Karena saya nggak mau dong. Udah pasti salah nanti kalau misalnya saya belikan emas gitu kan setengah gitu kan. Ntar sangkanya saya dapat cashback. Iya. Itu kan jadi rusak lagi. Artinya sekarang juga di stasiun TV, Main TV gitu. Saya sampaikan kalau Anda masih mau lihat rekening koran saya sampai saat ini saya terbuka hati. Masih ada gitu ya? Ya silakan, karena siapapun boleh melihat. Iya, tapi kalau didokumentasikan nggak boleh. Jadi yang pertama kali menuding Anda bukan menggelapkan ya, ngambil uang donasi itu kelompok mereka. Nah, sekarang Anda bongkar itu dalam rangka balas dendam? Oh enggak. Pertama, ini fakta hukum. Oke. Yang kedua, kasus saya ini kan framing, doxing. Kemudian dendam itu merusak hati. Oke. Ya. Jadi saya tidak lakukan. Jadi sejak ketika ada tudingan kayak begitu kepada Anda nggak lagi berhubungan sama teman-teman itu? Sama sekali tidak. Oke. Karena mudarat. Apa ya istilahnya, sok kaya tapi miskin di dunia nyata kan gitu. Artinya menurut cerita Anda orang-orang ini nggak punya kegiatan sebetulnya, cari cuan dari proses politik atau apalah ya, buzzer lah, proyek politik buzzer dan lain-lain, dapat cuan kayak gini tapi targetnya memang menyerang pemerintah kan gitu ya. Terus ada satu hal yang penting juga kita diskusikan. Menurut Anda teman-teman itu mereka tuh backgroundnya apa ya? Aktivis atau pengusaha? Kan Anda bilang Don tuh sebetulnya nggak punya uang, tapi kan mereka bangun usaha tuh bareng Yusriski gitu. Iya, sekarang kegiatan mereka itu ya dibilang katanya pengusaha nikel segala macam kan. Tapi tadi ngopi aja tunggu dibayarin. Jadi ya sesungguhnya ya mereka calo aja. Oh, gue kenal si A, gue kenal si B gitu. Mereka mempertemukan dapat. Tetapi tadi calonya uang di muka ya kan, bukan calo syar'i gitu. Kalau konten-konten medsosnya mereka juga dalam tanda kutip jualan di situ atau enggak? Ya. Artinya murni mereka mengkritisi pemerintah gitu ya. Ya motifnya tadi mungkin pemerintah ngambil salah satunya jadi mungkin di KSP kan gitu, berharap gitu. Karena waktu periode pertama Pak Jokowi, Adam ini juga ada di KSP. Entah layer berapa gitu kan. Tapi kena kasus gitu ya. Ada kasus nipu apa gitu loh. Terus nggak lagi diterusin di situ. Mungkin dipecat atau seperti apa ya. Karena memang ya mohon maaf ya, saya nggak body shaming gitu ya. Kalau orang pendek di bawah rata-rata emang curang gitu ya. Licik gitu. Gitu ya? Iya. Itu udah semesta menuntun gitu. Dan saya dengar yang terakhir mereka mau ngelaporin ke polisi itu, Bang. Tweet itu mau dilaporkan ke polisi. Silakan aja, berarti kan ya enak aja Pak. Nggak masalah buat Anda? Ada masalah. Oke. Iya, karena ya kalau memang dia merasa ini melanggar undang-undang ITE gitu. Ya silakan aja kayak gitu. Gitu ya? Itu kan persepsi mereka. Masih gitu. ada data atau informasi yang belum Anda buka tentang itu? Tentu banyak gitu ya. Banyak masih. Banyak ya. Kenapa saya berani gitu ya? Ya saya bertauhid soal perlawanan itu. Oke. Jadi kalau ngelawan ya memang trademark saya dari zaman kuliah kan gitu. Saya lawan siapa aja yang yang merusak nurani kan. Jadi kalau nanti mereka terus mengancam-ngancam, ada kemungkinan bakal rame lagi nih Twitter ya. Keluar data-data berikutnya. Silakan aja kan gitu. Karena begini, kalau ada yang marah, karena gini, misalnya Panca gitu. Udah 3 lebaran dia ngutang kan gitu. Maksudnya ngutang uang gitu kan ke saya pribadi gitu. Ditagih dia baru bayar. Pas ada peristiwa kayak gini dia baru bayar gitu. Udah bayar? Udah mau bayar gitu. Saya bilang ya naik banget. Masa terus dia nanya utang gua berapa? Lu masa punya utang nggak ingat, amnesia apa kan gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa karena saya sekali lagi mungkin di forum ini saya bilang kalau memang Panca bisa buat SKTM gitu kan, surat keterangan tidak mampu, PM1 di kelurahan, ya saya anggap lunas itu.
Jadi bakal seru terus ini. Iya. Dan Anda yakin ketika sekarang ada kejaksaan menggeledah Praja itu, kemudian akan dibongkar sampai ke situ? Oh iya, karena ini gini, menikmati hasil korupsi itu kan kejahatan, Pak. Ya. Menikmati loh. Artinya dia healing ke sana kemari apa bukan bagian dari menikmati? Kan menikmati. Ya. Bukan mungkin dia nggak tahu, kan dia pasti tahu. Karena memang backgroundnya kita masing-masing hafal. Gitu. Iya. Saya belum lihat sih tweet mereka yang mengkritisi soal korupsi BTS belum. Ya memang. Ya karena mereka komplotan dan saling melindungi kan gitu. Oh. Artinya begini, kalau memang itu datanya salah, klarifikasi saja. Toh di TL juga kan sering begitu. Iya. Bukan malah nyerang balik soal donasi yang saya bilang, lu 2 tahun kemana aja yang katanya mau lapor polisi. Gue tungguin sampai sekarang. Makanya saya pernah klarifikasi hampir 1 jam di tweet live, gitu ya. Ya saya tempuh jalan pedang saya. Karena saya laki-laki dan saya beresiko mempertanggungjawabkan apa yang saya perjuangkan. Syahdu nggak bahasanya? Tapi menuding orang dengan langsung di mention kan, Anda langsung dengan tudingan bahwa ini korupsi BTS itu serius loh. Oh iya, nggak masalah. Karena ada alurnya. Kecuali tidak ada alurnya. Karena dari pengakuan Windy tadi, disebutkan dia terima uang dari Jeffrey alias Atep Koswara. Sekarang Atep itu di mana? Disembunyikan sama kelompok mereka. Oh. Emang polisi bodoh atau penegak hukum bodoh kan enggak juga. Dia mau ganti HP, dia mau ganti nomor. Satu waktu pasti ada kecelakaan, dia menghubungi siapa dengan nomor yang itu. Oh, jadi Atep sekarang nggak jelas di mana posisi disembunyikan. Atau sedang menyusun skenario menutupi TPPU tadi. Kalau Don sendiri selain nutup akun ganti nomor nggak? Saya nggak berhubungan sih. Nggak berhubungan. Iya, tapi kan dia pasti spill ya. Spill di TL segala macam. Ya, saya pikir. Kalau Atep Anda tahu dari mana dia ganti nomor, ganti apa? Ya ada yang kasih tahu lah. Ada informasi. Ada informasi. Kan kita juga menghimpun informasi, nggak asal sekedar. Karena lingkungan itu kan juga Anda berteman juga di antara mereka juga. Kalau kan? berteman dengan kelompok mereka tidak. Tetapi adalah yang baik hati, Bang. Ini lu balas dendam? Oh enggak, gue nggak mau balas dendam. Ini fakta hukum dari Windy diterima dari Jeffrey dan Jeffrey itu atas perintah di Praja. Oke. Nah kita kayaknya kasusnya atau isunya makin akan terus bergulir, makin seru. Saya nggak tahu ujungnya di mana, tapi yang pasti tadi Praja sudah digeledah. Artinya setidaknya sedikit informasi yang disampaikan sama teman saya ini Irfan Gani, saya manggilnya Ipang, itu sudah mulai ada titik terang tuh. Setidaknya kan presisi, Pak. Presisi. Saya tidak melakukan doxing. Iya. Saya tidak framing jahat kepada mereka. Karena gini, ketika ada orang jahat, ya kita jangan perlakukan mereka seperti orang jahat juga. Dan nggak perlu juga balas kejahatan itu. Jadi ya bukan kemudian kita diam kan itu. Jadi bahasa kasarnya dendam itu merusak hati. Kalau kita berhitung kan boleh. Tapi setidaknya besok-besok kita akan kehilangan orang-orang yang kritis, ngakunya kritis. Ada tapi korupsi, Cafe Radikal, ada Panja, ada Don Adam yang sudah menutup akunnya, mungkin ada beberapa yang lain. TL jadi garam ini. Ya kita tunggu aja proses hukumnya. Kejaksaan lagi proses penggeledahan. Mungkin mereka kalau terlibat ya mereka harus bertanggung jawab kan. Itu uang rakyat tuh. Betul. Berapa banyak anak-anak sekolah atau petani yang nggak bisa akses internet karena BTS-nya nggak jadi dan uangnya kemudian dibagi-bagi di kelompok-kelompok yang nggak jelas itu. Ipang, makasih Bang. Kapan-kapan kita ngobrol lagi untuk menggali yang seru-seru nih. Ini meneruskan keramaian di Twitter dan saya amat yakin Anda butuh untuk tahu dari mana sih sebetulnya isu ini dan bagaimana bangunan isunya. Nah, saya tadi ngobrol sama langsung sumbernya. Saya Kong Tadi, terima kasih.